Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Apakah kalian sehat semua? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan lebih pentingnya supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, Bapak minta untuk satu orang untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran atau presentasi, Bapak absen terlebih dahulu. Baik, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, ternyata hadir semua. Mohon disiapkan peralatan dan alat tulis, buku dan sebagainya. Dan simak apa yang Bapak sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, silahkan dipertanyakan ketika sesi bertanya dibuka nanti. Pada pagi hari ini, Bapak akan membahas tentang tata cara memulai presentasi di kelas dan beberapa cara untuk mengawali atau memulai presentasi, yaitu dengan cara mengatur pola panggung, yaitu berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri. Berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri ini merupakan suatu langkah untuk melakukan atau memeriksa postur badan sebelum Anda berjalan ke depan panggung untuk memulai suatu presentasi. Anda akan tampak kelihatan kurang percaya diri jika tubuh Anda akan membungkuk. Berdiri selurus dan setegak mungkin untuk menunjukkan postur badan yang penuh percaya diri. Teruslah berdiri tegak saat berjalan ke depan para pendengar dan memulai presentasi. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan dan catatan lain. Anda akan terhindar untuk meraba-raba barang-barang atau berbicara jika podium tertata dengan baik. Sebelum memulai presentasi, luangkan waktu untuk mempersiapkan catatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan presentasi. Baik anak-anak, yang ketiga itu lakukan kontak mata langsung dengan para pendengar. Melakukan kontak mata dengan para pendengar atau teman-teman yang berada di dalam kelas saat presentasi dapat membuat diri Anda itu tampak lebih percaya diri dan lebih berwibawa. Bahkan sebelum memulai presentasi, Anda perlu melakukan kontak mata dengan seseorang di dekat atau di belakang teman Anda. Yang keempat, yaitu melewati perkenalan yang biasa. Salah satu cara yang paling membosankan dalam memulai presentasi itu adalah memberi tahu nama Anda kepada pendengar. Jika Anda ingin memastikan bahwa para pendengar mengetahui nama Anda, cantumkan pada selandia pertama atau alat bantu visual. Dan yang kelima, langsung masuk ke dalam topik. Tidak masalah jika memulai presentasi dengan lagu pembuka atau informasi atau video-video yang menarik untuk dibaca. Akan tetapi, cara ini dapat menghabiskan waktu dan menyebabkan para pendengar kehilangan minat untuk mendengarkan. Untuk membuat pendengar terlibat, Anda perlu langsung memberikan sesuatu yang mereka perlukan. Ini yang dijelaskan di atas tadi, yaitu banyak cara untuk memulai atau membuka presentasi atau memulai mengajar di dalam kelas. Salah satunya yaitu dengan memilih tema atau pembuka yang hebat. Pertama itu menceritakan suatu cerita. Cerita merupakan salah satu cara untuk menangkap perhatian atau pendengar, karena semua menyukai cerita yang bagus
gunakan cerita yang relevan tentang pengalaman pribadi atau anekdot dari penelitian atau analogi yang dibuat untuk memperkenalkan topik. Yang kedua, memberikan pertanyaan para pendengar. Mengajak para pendengar untuk bersikap aktif atau berpartisipasi dalam presentasi dari awal dapat membuat mereka meminat topik yang akan disampaikan. Menanyakan sesuatu kepada pendengar merupakan cara yang hebat untuk membuat mereka terlibat. Anda bahkan tidak perlu menanyakan sesuatu yang perlu mereka tanyakan. Yang ketiga, katakan hal yang mengejutkan, yaitu memberitahu hasil perhitungan atau fakta yang mengejutkan dapat menangkap perhatian para pendengar serta membuat mereka tertarik untuk mendengar lebih jauh. Dan yang keempat, beritahu kutipan-kutipan yang bermakna. Memulai presentasi dengan cara memberitahu kutipan yang bermakna dari orang-orang yang terkenal, orang-orang ternama, orang-orang yang memiliki karakter pendidikan yang tinggi, ataupun mereka yang memiliki quotes-quotes atau penelitian-penelitian yang hebat. Dan yang kelima, gunakan alat bantu visual. Menampilkan gambar yang menarik kepada para pendengar dapat membuat pembuka presentasi menjadi hebat. Ingatlah bahwa tujuan untuk menampilkan gambar bukan hanya sebagai latar belakang presentasi, tetapi juga harus membantu membuat para pendengar menjadi lebih berminat. Selain gambar, dapat juga menggunakan film atau objek fisik untuk membuat para pendengar tertarik atas topik yang diterangkan. Yang kedua, Anda juga dapat menggunakan video untuk memulai presentasi. Pastikan video Anda tersebut tidak terlanjur panjang karena akan membuat para pendengar bosan dalam mendengar kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sekian penjelasan Bapak tentang tata cara memulai presentasi dan memulai mengajar di dalam kelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Baik, jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri kelas kita hari ini dengan berdoa. Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.